Sempat nonton tuh di YouTube pas udah jadi bintang tamu di YouTube-nya itu gimana Bu? Tadi teman-teman anak sampai nggak mau ke rumah karena takut bundanya. Oh iya, jadi gini, karena Chelsea kan selalu hampir selalu dapat perannya kan anak gitu kan. Jadi anak aku yang di sekolahannya itu teman-temannya tuh agak-agak takut gitu ya buat main ke rumah, karena dia berpikirnya mamanya tuh galak beneran kayak gitu kan. Sampai aku bilang gini, Nak, kok teman-teman kamu gak pernah main ke rumah? Nak, ajak dong main ke rumah, kan Bunda juga mau kenal. Oh iya Bunda, nanti aku ajakin kan. Kebetulannya dong makanya, Bunda, teman-teman aku kayaknya gak jadi deh datang ke rumah. Oh kenapa? Takut, Bapak takut Bu, takut kenapa? Takut Bunda marah-marah kayak di sini. Tapi akhirnya aku rayu mereka dengan ajak makan bakso. Berhasil. Ya, berhasil. Terus aku ajak mereka kalau ada kerjaan kerja kelompok di sekolahan, kerjanya di rumah aja. Nanti Papa udah bikinin makanan yang bakal. Aku coba teman-teman anak aku tuh dengan kasih makanan. Dulu kan anak Bunda ada dua masih di sekolah ya Bunda sekolah. Makanya itu anak-anak sempat sedih karena nggak mau sekolah karena nggak diantarin Bunda, itu seperti apa? Iya, jadi gini. Dulu waktu kita syutingnya itu kan nyaris lewat tengah malam kan, dari pagi jam 9 jam 10 sampai jam 2 pagi baru selesai, otomatis sampai di rumah kan sekitar jam 3 atau setengah 4. Sedangkan anak-anak sekolah itu jam setengah 7 udah mesti berangkat kan. Jadi dulu aku berpikir yang penting kita orang tua cari duit biar anak-anak bisa sekolah, bisa dapat kehidupan yang pantas. Nanti untuk urusan anterin ke sekolah kan ada mbak gitu kan. Jadi ya udah biar banyak anterin. Nah pernah waktu itu anak aku nggak mau berangkat sekolah karena dia bilang, Bunda itu teman-teman aku yang nganterin mama-mamanya semua, kok aku enggak. Terus aku bilang, Nak udahlah Nak, kan kita punya kehidupan yang berbeda. Mungkin mamanya teman-teman kamu nggak kerja, nggak syuting, dan mungkin kalaupun kerja beda jam kerja sama Bunda gitu. Oh Bunda kan baru jam 2, jam 3 baru pulang, sekarang subuh baru sampai rumah gitu. Bunda capek Nak, kamu oke lah, kamu harus coba toleransi juga sama Bunda. Bunda capek gitu. Udah sekali, 2 kali, sampai akhirnya dia masih terus-terusan lagi kan, lagi buat Bunda aku mau sekolah. Kenapa nggak sekolah? Cuman aku doang namanya sama mamanya. Terus waktu itu aku nganterin, tetap bisa nganterin anak aku ke sekolah sambil ngomel ya, Nak kamu itu benar-benar ya, masa nggak pahamin banget sih, kan udah buat pulang capek ini sama cerita. Aku anterin, udah aku anterin sampai depan kelasnya. Pas sampai depan kelas, aku balik dong, balik. Nah dari depan, dari pintu gerbang ke kelasnya itu lewatin lapangan. Nah aku anterin sampai pintu kelasnya, terus aku balik. Begitu aku balik mau masuk ke mobil lagi di tengah lapangan, tiba-tiba aku ingat aku belum kasih duit 20.000 untuk dia fotokopi. Pas aku balik, tiba-tiba semua slow motion, ada ibu yang sama dokumen nangis, ada ibu yang jalan sama anak itu yang ini adiknya. Aku lihat lagi sebelahnya ibu-ibu yang sama anak itu lagi anaknya bisa besar. Aku lihat sebelahnya lagi dia lagi ngasih makanan kayak snack gitu ke anaknya. Terus pas aku lihat ke anak aku berdiri agak di pojokan luar kelas, terus dia nangis sampai berdua terus.
berpikir materi akan bisa membayar kehadiran aku yang nggak full buat anak-anak. Ternyata anak-anak itu semuanya nggak semata-mata mereka ingin kehadiran mamanya, bundanya, nganterin kayak ibu yang lain, nganterin anaknya ke sekolah, terus ya hal yang menurut saya sebenarnya simpel, sepele dan nggak penting, tapi buat anak-anak itu ternyata penting. Sejak itu akhirnya aku ambil keputusan, aku syuting maksimal sampai jam 12 malam karena aku harus istirahat. Aku punya anak, aku punya keluarga yang semuanya nggak bisa dibayar dengan uang. Ternyata hidup itu harus imbang, kehadiran sosok ibu, materi juga ada. Jadi ya maksudnya akhirnya aku sekarang nggak terlalu loyal banget syuting sampai gitu kan. Dan mudah-mudahan sih aku juga berharap ya kedepannya sistem syuting di kita juga lebih sehat gitu kan. Jangan sampai teman-teman yang artis gitu kan kehilangan momen di rumah, momen di keluarga. Alhamdulillahnya aku kan dapat hidayahnya cepet ya. Hidayahnya cuma nganterin anak ke sekolah, terus balik lupa ngasih duit buat fotokopi, terus aku langsung tiba-tiba semua slow motion. Aku lihat semua anak bahagia, tapi anak aku nggak bahagia. Itu cuma di luar pikirnya apa gimana sih? Emang kejadian bayang-bayang dong. Kayaknya itu kejadian dulu ya, karena aku tuh pas nganterin juga nggak yang respect banget ke anak aku yang aduh anak aku kok manja banget sih. Biasanya aku berpikir anak ini manja gitu, tapi begitu aku jalan ternyata bahagia ya di sekolah itu. Anak-anak itu bahagia kalau dianterin sama orang tuanya, anak itu bahagia kalau dianterin sama ibunya, sama bundanya. Mungkin paling nggak dalam satu minggu mungkin beberapa kali lah orang tua ikut nganterin anak ke sekolah ya. Menurut aku gitu ya. Itu anak aku itu masih SD. Sekarang udah SMP kelas. Yang pertama ya. Yang pertama. Jadi semenjak kejadian anak aku yang pertama yang sisa itu akhirnya aku lebih aware lah bukan yang kedua bahwa harus ada punya waktu buat nganterin di sekolah. Ternyata memang ngiri juga lah ya. Yang lain semuanya dianterin sama ibunya, cuma dia doang yang aja dianterin sama mbaknya, mungkin merasa aku beda. Masa nggak kehilangan berpikir anak Banget. Sedih ya. Kalau menurut aku dilema wanita karir ya, antara karir dan anak gitu ya. Ya makanya aku berharap banget mudah-mudahan pemerintah mempunyai waktu yang lebih bijak lah untuk para ibu-ibu yang bekerja, karena biar gimana juga ibu nggak bisa juga meninggalkan kehidupan di rumah tangga, nggak bisa juga meninggalkan kehidupan di keluarga gitu kan. Jadi ada perasaan sedih, ada perasaan nyesel, tapi ya bingung deh gimana kita mesti kerja. Jadi akhirnya pintar-pintar kita atur waktu lah untuk memanage antara kerjaan sama keluarga dan anak-anak. Emang mungkin waktu sebelum anak sekolah tuh waktu bunda tuh pergi kerja, anak-anak masih tidur, pulang anak udah tidur. Iya, jadi kalau waktu itu kan aku syuting, aku pulang syuting anak-anak masih tidur. Mereka bangun buat berangkat sekolah, aku masih baru aja mulai tidur gitu kan. Pas aku berangkat mereka udah di sekolah, jadi jarang banget ketemu. Tapi waktu itu quality time seperti apa sebelum antar sekolah? Benar-benar jarang banget. Waktu itu sih quality time-nya lebih arahnya cuma sekedar telepon doang ya. Jadi kayaknya nggak signifikan banget lah, cuma nanya udah makan apa belum. Sedangkan permasalahan kehidupan anak-anak di sekolahan kan beda-beda ya, mungkin dia dibully, mungkin dia dicengin, cie anak artis, kan sebetulnya suka gitu ya, cie gimana nih, mama kamu jahat banget, aku nggak suka itu, karena suka pada kayak gitu loh. Dan ternyata kita memang butuh hadir sih pada saat itu. Aku mungkin nangis. Ketika anak dibully itu sebagai ibu, kamu
langsung mempunyai peran yang mendidik anak bagaimana saya mendidik anak gitu. Waktu itu anak aku sih nggak cerita kalau dia dibully apa enggak sama teman-temannya. Cuman dia bilang, bunda jangan main antagonis terus dong gitu. Jangan marah-marah mulu, teman-teman aku suka meledekin. Aku kasih tahu, nah nggak semuanya apa yang disampaikan teman-teman itu kita telan mentah-mentah. Nanti kapan-kapan bunda main ke sekolahan deh bunda. Jadi ada di sana aja. Ada apa mungkin tadi terdampak sekarang jadi lebih buruk atau gimana sih? Waktu dia lebih tahu lah gimana dampak kamu suka diginin anak atau anak yang suka kalau ke anak bahwa di perfilman tingkat itu sudah terkomunikasi. Jadi kalau teman-teman yang juga jarang skenario itu sudah jadi akhirnya jadi apa? Oke, kita langsung tidur bareng, masak bareng. Jadi sekarang masih dibayar masa sekarang yang waktu kemarin yang kelewat itu. Jadi teman-teman diskusinya berarti karena perannya kan sering paling sering antagonis ya, itu yang membuat jadinya kalau di bunda jangan kalau apa jadi dilihatnya dari sini. Iya, jadi teman-teman di sekolahnya berpikir bahwa bundanya Syifa, bundanya Oka itu sama seperti di sinetron marah-marah. Jadi akhirnya aku bisa datang ke sekolahannya, aku senyumnya pada paling panjang. Kalau ibu-ibu yang lain kan kalau datang ke sekolah kan Bun, berarti dulu tuh anak-anak jarang curhat. Iya. Kayaknya anak aku jarang curhat ya. Makanya aku sangat kehilangan momen-momen mereka lagi masa emasnya ya sebenarnya. Agak menyesal juga, tapi aku berusaha untuk yang udah aku bayarkan ke sekarang ini. Jadi aktor aktif, jadi siap satu di sini udah Ada cerita yang banyak teman-teman ini aktor aktif dan teman sudah memang sertifikasinya belum biasa. Persyaratan untuk mendirikan Pernah sih ada mereka yang agak kasar, kopinya agak kasar gitu. RSP dan ada asesor. Kita sudah punya jadi bukan buat party ini. Ada membingungkan ya buat kita untuk bekerja dan punya anak yang masih kecil. Bulan Ramadan ini kayaknya kepengennya buat bulan Ramadan ini kami ingin benar-benar apa ya, suasana ibadahnya lebih kental. Jadi lagu-lagu yang biasa kita suka dengarnya lagu-lagu pop, lagu-lagu barat, atau lagu instrumen. Mulai sekarang kita udah siapin tuh lagu-lagu kumpulan lagu-lagu Ramadan. Terus mukena, sejadah udah mulai disiapin, wangi-wangi segala macam. Dan kepingin banget sebelum azan kita udah nyampe duluan ke masjid. Dan kepingin kita keliling-keliling masjid, keliling masjid ya istilahnya ya. Kita ke masjid yang Istiqlal, masjid Pondok Indah, apa kemana pinginnya keliling. Tapi pun biasanya momen-momen puasa kan pasti ada itu sehari buka puasa. Nah buka puasa itu biasanya bunda termasuk pemburu tajil itu nggak sih? Oh iya dong. Apalagi ini mulai Ramadan ya, takjil itu wajib. Bahkan kayaknya kita lebih kepengen banget sama berburu takjilnya dibandingkan makanan utamanya gitu kan, kayak bubur sumsum, goreng-gorengan, cendol, es papa, es teler, somai, semuanya. Akhirnya lebih banyak lapar matanya sih daripada makannya gitu. Ada apa ya? Kerja yang melibatkan pemerintah Jadi untuk puasa. pemain tidak bisa. Oh iya, alhamdulillah. Oke, Bang Dian, Tanpa dituntut mereka udah punya kesadaran pengen puasa full dan ngerasa keren banget kalau bisa puasa full. Terus ngerasa keren banget kalau sholatnya di masjid. Terus ngerasa keren banget kalau bisa tadarusan gitu. Alhamdulillah sih ada cita-cita, ada rasa keren
dengan suasana Ramadan ini yuk tambah banyak nih ibadahnya, lebih khusyuk. Tapi Bunda salah satu yang memberikan reward kepada anak nggak sih ketika puasanya lancar gimana? Aku kasih reward, cuman lebih adanya ke poin-poin. Misalnya kalau bisa puasa dapat poinnya sekian, ini sekian, tadi kumpulin nanti dapat apa. Tapi berarti anak sendiri pun salah satu yang mengikuti kayak puasa gitu-gitu, diajarin ngerti nurut gitu nggak sih? Kebetulan kan anak aku kan sekolahnya kan di pendidikan Islam kan, jadi kan alhamdulillah tentang pendidikan Islamnya lumayan lebih paham lah, lebih ngerti, dan lingkungan teman-temannya juga seneng banget puasa. Jadinya tanpa diminta mereka ngelakuin sendiri sih gitu. Bun, puasa ini bakal padat aktivitas syuting apa memang fokus ke anak sih Bun? Kayaknya aku puasa ini lebih aktif ke keluarga, sama usaha kuliner aku juga. Terus apalagi ya, sama ke anak-anak, fokus ke usaha kuliner. Ya lebih ke arah itulah, fokus ke Ramadan ya. Kulinernya apa Bun? Kulinernya Indonesia. Ayam bakar si Judes. Nanti kapan-kapan mampir ya. Ayam bakar si Judes. Jadi itu aku yang ngolah sendiri loh. Nggak percaya kalau aku bisa ngolah. Jadi aku kebetulan suka banget sama ayam bakar kan. Kebetulan beberapa kali kurang cocok buat aku. Jadi aku bikin sendiri aja lah, dan alhamdulillah banyak yang merasa cocok. Jadi ya lanjut terus lah sampai sekarang. Coba cobain. Bun, kenapa sih Bunda makan ayam bakar sih? Karena Bunda antagonis perannya. Karena katanya peran aku kan sering antagonis, jadi ibu-ibu yang judes ya kan. Jadi akhirnya usaha kuliner aku dinamain ayam bakar si Judes Healthy Herlinda gitu. Memaknai puasa pasti manusia itu ada masanya, terus akan juga mungkin memaknai puasa sendiri sebenarnya. Makna puasa sih sebenarnya ini saatnya ngumpulin pahala sebanyak-banyaknya, karena ya namanya juga manusia ya, kemarin suka agak nggak full totalitas dalam ibadah, makanya mumpul lagi bulan ini nih, bulan bonus besar-besar dari Allah, mau kejar banget lah pahalanya supaya bisa punya dapat bekal dunia akhirat. Ada keinginan apa tahun nazar apa sih Bun di bulan puasa ini? Nazarnya kepengennya bulan Ramadan berikutnya pengen sekalian umroh, kepengennya ya, mudah-mudahan ya. Bun, terakhir Bun, ada nggak sih tips-tips selama puasa mungkin apa yang bakal dilakukan mungkin seperti apa? Tipsnya kalau menurut Healthy gini, aku tuh tertakjub ya dengan ucapan lillahi ta'ala. Karena kalau misalnya aku nggak puasa jam 7 pagi, jam 8 pagi pasti kelaparan dan perut perih. Tapi kalau misalnya aku niat puasa dan nggak sahur, aku niat puasa karena lillahi ta'ala, itu Masya Allah nggak sahur loh, jam 12 siang nggak lapar, jam 3 nggak lapar, jam 6 sampai maghrib tenang aja gitu loh. Kalau kita nggak punya niat untuk melakukan puasa karena lillahi ta'ala, itu kayaknya hidup panik banget. Jadi aku berpikir harus mengucapkan niat dengan segenap hati sih, terus minum air putih yang cukup, madu, sama apa lagi ya, buah-buahan dan sayuran lah pastinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.